Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Museum Keprajuritan udah sampai di Taman Mini Cekidot. Saya Raisya, absen 28. Saya Ibu Febi, absen 12. Saya Fazli Maula Fariza, absen 16. Saya Felix Kaprastia, absen 17. Saya Ridho Berto Prayoga, absen 31. Saya Aditya Ramadhani Permana, absen 1. Saya Samiatar Zaid, absen 33. Saya Nana Praja, absen 35. Ini sebelah saya ada orang. Saya sama Adrian, absen 9. Saya Numan dari Fajri, absen 10. Saya Nadia, absen 25. Wih. Guys, sudah siap banget guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada jalan? Dua, tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Museum Keprajuritan ingin menampilkan video bagaimana dan apa saja sih yang ada di Museum Keprajuritan. Saksikan video kami untuk memasuki Museum Prajurit yang ada di belakang ini. Ya, let's go. Jangan ke belakang. Jangan ke belakang, Sob. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di Museum Keprajuritan. Di awal masuk itu, di awal gerbang masuk itu, di sini tuh ada yang namanya kayak meriam itu. Jadi sini ya, nah sini meriam abad ke-19, panjangnya itu adalah 178 cm, asalnya itu dari Mataram, Yogyakarta, Hadidiningrat guys. Nah replika ini dari koleksi Museum Sono Widoyo Yogyakarta guys. Nah, oke guys. Dan kita lanjut ke atas guys. Nah, guys, di sini juga ada replika dari Perang Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1884. Nah, di Perang Lombok ini itu pada tanggal 5 Juli 1894, tentara Belanda dengan kekuatan 2.500 orang dipimpin Majen Van Ham dan Brigjen Peter tiba di Ampenan tanggal 20 Agustus. Raja di ultimatum supaya menyerah. Jadi ini adalah contoh replika dari Perang Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1894. Pada tanggal 25 Agustus 1894, malam rakyat Lombok yang bergema Hindu Bali, yang beragama Hindu Bali dan Islam menyerang pasukan Belanda yang berkemah di depan Puri Cakradegara. Dalam serangan itu, Kolonel Michaels tewas dan pada keesokan paginya Majen Van Ham tertembak dan tewas di Karang Jakong dalam usahanya menuju Ampenan. Di desa itu pula ia dimakan Kam. Pada bulan September 1894, Belanda baru dapat melumpuhkan Mataram karena datangnya bantuan yang dipimpin oleh Majen M. Segov dan Kolonel J.J. Demouly. Pada bulan November 1894, Raja berhasil ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Diorama ini menggambarkan pertempuran Belanda pada tanggal 25 Agustus 1894 malam. Nah, Pada tahun 1846, sebuah perahu dagang dari Jawa terdampar timpang air Narsih. Muatannya dirampas oleh Pati Igus Belantik yang memicu kemarahan Belanda. Mereka mengirim Presiden Besuki untuk berunding dengan Raja Igusti Ngurah Made Karangasem, menuntut agar Raja mengganti kerugian kepada Belanda. Raja menolak permintaan tersebut dan bahkan menghina utusan Belanda. Kemarahan Belanda meningkat dan pada tanggal 28 Juni 1846 mereka menyerang benteng Buleleng karena Raja tidak mau memenuhi ultimatum untuk menyerah dalam 3 kali 24 jam. Pertempuran sengit terjadi antara rakyat Buleleng dan pasukan Belanda.
Meskipun raja dan keluarga berhasil mundur ke Jagalaga, Belanda akhirnya berhasil merebut benteng Buleleng. Diorama tersebut menggambarkan adegan pertempuran heroik di benteng Buleleng, menunjukkan keberanian dan keteguhan rakyat Bali dalam melawan penjajahan Belanda. Ya, di sini ada replika Pura Meru Ibu Lombok yang dibangun pada tahun 1720 oleh Pangeran Anak Agung Mandelarang. Pura Meru ini adalah tempat pertahanan dan pembangunan rakyat Lombok di Lombok pada tahun 1894. Karena kalau saya akan mengkaji jadi aset sepuluh, kali ini saya akan menjelaskan tentang Keraton Jayapura Sunda. Keraton Jayapura Sunda adalah istana Kesultanan Mataram yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dari tahun 1980 hingga 1745. Keraton ini dibangun oleh Anak II sebagai kota-kota di wilayah Jayapura akibat pemberontakan Sriwijaya pada 1923. Pemindahan ibu kota ke Kartusuna bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan memulihkan stabilitas wilayah setelah konflik panjang dengan keberontakan intervensi VOC. Sebagai pusat pemerintahan, Kartusuna mengalami berbagai dinamika politik dan kepentingan. Salah satu peristiwa penting adalah pemberontakan Pangeran Tunggal, saudara Mangkurat II yang berujung pada perebutan tahta. Selain itu, pada 1742 terjadi Geger Pacinan, sebuah pemberontakan besar yang dipimpin oleh kelompok etnis Tionghoa dan pribumi terhadap Mataram. Dalam serangan ini, Kartusuna diserbu dan dihancurkan, sehingga kekuasaan Mataram semakin melemah. Melihat situasi yang tidak kondusif, Pakubuwana II yang saat itu berkuasa memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah yang lebih aman, yakni Surakarta, pada tahun 1745. Di sana, ia mendirikan Keraton Surakarta, yang kemudian menjadi pusat Kesultanan Surakarta. Kini, sisa-sisa Keraton Kartasura masih dapat ditemukan di daerah Kartasura, Jawa Tengah, meskipun sebagian besar telah rusak atau hilang akibat peristiwa sejarah dan perkembangan zaman. Beberapa bagian benteng dan struktur keraton masih dapat dikenali, menjadi bukti penting dari sejarah perjalanan Mataram yang penuh dengan intrik politik dan peperangan. Oke, jadi kali ini adalah yang namanya replika tentang pertempuran Muara Kumpeng. Pada tanggal 18 September 1848 terjadi peristiwa penting di mana rakyat membangun sebuah benteng dengan 30 buah kabel di tiang manis pasir. Benteng ini dikenal sebagai Benteng Belangan yang dibangun oleh keluarga Ying dan diarahkan oleh Sultan Taha. Setelah perang, Sultan Taha berhasil mengendalikan kapal-kapal dari Jambi dan menamai mereka dengan Holmen. Peristiwa ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan wilayah dan kekuasaan melawan serangan musuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Maula Fariza dan di sebelah ini adalah benteng atau masjid Indrapuri. Dan itu pertamanya rakyat Aceh pada tahun 1881. Benteng Indrapuri terletak di desa Pasar Indrapuri, tepatnya di Aceh Besar, sekitar 25 km dari Banda Aceh. Awalnya merupakan wilayah Kerajaan Lahori yang bercorak biru. Candi di tempat ini diubah menjadi masjid pada masa Sultan Iskandar Kota, Iskandar Muda. Benteng berbentuk segi empat ini dengan panjang sisi 23 meter dan berlapis 3 dengan masjid bertopang 3 di dalamnya. Selama perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, benteng ini menjadi markas Kesultanan Aceh. Masjid di dalamnya menjadi tempat penobatan Sultan Muhammad Daud Shah pada tahun 1874 dan 1878. Nah, di sini juga ada replika pertempuran benteng di Keraton di Palembang tahun 1819. Pada masa abad awal ke-19, Palembang menjadi pusat perhatian kekuatan Eropa. Kota ini memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama timah dan hasil bumi lainnya. Saat itu Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin, seorang pemimpin yang kuat dan tidak mau tunduk pada kekuasaan asing. Sebelumnya pada tahun 1811, Inggris sempat
merebut Palembang dari Belanda di bawah kepemimpinan Thomas Stanford Raffles. Namun, setelah perjanjian London tahun 1814, Inggris harus mengembalikan Palembang kepada Belanda. Sultan Mahmud Bahrudin tidak setuju dengan keputusan ini dan menolak bekerja sama dengan Belanda. Melihat perlawanan Sultan, Belanda menganggap Palembang berbagai ancaman dan berencana merebut dengan kekuatan militer. Pada tahun 1818, Belanda mengirim pasukan besar dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan Laksana Constantius untuk menaklukkan Palembang. Namun serangan awal Belanda gagal karena pertahanan kuat dari pasukan Sultan Mahmud Bahrudin tidak menyerah. Belanda kembali menyerang pada tahun 1819. Dengan persiapan yang lebih matang, mereka datang dengan kapal perang besar dan pasukan bersenjata lengkap. Ini ada namanya replika pertempuran sengit di tepi sungai Tokacedo. Pada abad ke-18, Belanda berusaha menguasai Wajo di Sulawesi Selatan. Gubernur Belanda Smout memimpin ekspedisi dari Ceylon dengan tujuan menaklukkan Wajo. Pasukan Belanda mendarat di Sonong dan berusaha memperkuat posisi mereka. Namun mereka menghadapi perlawanan sengit dari pihak Wajo yang dipimpin oleh Lamadu Keleng. Pada tanggal 3 Maret 1741, kedudukan Belanda di Sonong diserang dari dua arah. Pasukan Wajo di bawah pimpinan Palawangan menyerang dari barat, sementara Lamadu Keleng memimpin serangan dari timur. Pertempuran sengit terjadi di tepi sungai Tokacedo. Serangan ini berhasil meruntuhkan kedudukan tentara Belanda dan mereka kehilangan beberapa pucuk meriam serta senjata lainnya. 100 prajurit Belanda yang disebut Pacilokocilo berhasil dibunuh dan sisanya melarikan diri ke Salodaro. Kekalahan ini menyebabkan Gubernur Smout menarik mundur pasukannya pada tanggal 21 April 1741. Usaha Belanda untuk berunding selalu ditolak oleh yang menegaskan bahwa mereka tidak ingin dijajah dan diperbudak oleh siapapun. Pertempuran ini menggambarkan keberanian hati rakyat Wajo. Oke, di sini saya mau jelasin tentang pertempuran pada pesisir pantai Maluku atau lebih sering dengan perang pesisir pantai Waisisir. Jadi di sini pertempuran pada tanggal 16 Mei 1817, benteng Door Stage milik Komponi Belanda di Pulau Saparwa berhasil direbut dan diduduki oleh pejuang Maluku di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Untuk merebut kembali benteng Door Stage, Belanda mengirim ekspedisi dengan kekuatan 270 prajurit dipimpin oleh Mayor Bertrand dengan menggunakan Arambay dan Pora-Pora berangkat dari Ambon. Pendaratan direncanakan di Pantai Waisisir. Setelah Patimura mengetahui hal rencana tersebut, Mayor Bertrand dengan cepat ia segera memindahkan 1.000 orang pasukannya ke Waisisir dan berlindung di balik hutan belukar. Sekitar pukul 12 siang, tanggal 29 Mei 1817, ekspedisi Mayor Bertrand siap mendarat di pantai Waisisir. Pasukan Bertrand yang baru terjun di air segera disambut dengan tembakan pasukan Patimura dari telik hutan. Pada serangan ini, Mayor Bertrand tertembak dan tewas. Usaha pendaratan terus dicoba, namun selalu gagal, bahkan dapat dihancurkan oleh Patimura. Akhirnya, hancurlah ekspedisi Mayor Bertrand di pantai Waisisir. Diorama ini menggambarkan pertempuran pantai Waisisir atau pertempuran rakyat Maluku. Perang Minahasa di Tondano, Sulawesi Utara. Pada 1809 terjadi kekecewaan rakyat Minahasa terhadap Belanda. Awalnya Belanda dianggap sahabat karena telah membantu Minahasa melawan penjajahan Spanyol. Tetapi
Belanda justru menangkan kekuasaannya dengan cara yang lebih kejam. Ketegangan memuncak ketika Belanda berusaha merekrut 2.000 pemuda Minahasa untuk menjadi prajuritnya. Namun ditolak oleh para Walak, yaitu pemimpin Minahasa. Sebagai bentuk perlawanannya, mereka membentuk benteng Moraya dan Papal di tepi barat danau Tadano sebagai pusat perlawanan. Pada tahun 1809, Belanda menyerang menggunakan kapal kora-kora dan banyak pejuang Minahasa gugur dalam upaya mempertahankan kemerdekaan mereka. Oke guys, di sini ada Ya, tuh 2, 3. Oke guys, di sini ada gambaran pertempuran di depan benteng Pangeran Jayakarta DKI Jaya tahun 1919. Pada abad ke-17, Pangeran Jayakarta Wijaya Krama memerintahkan di Jakarta di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Pada waktu itu, Inggris dan Belanda masing-masing mendirikan benteng di Jakarta. Keinginan J.P. Coen selaku pemimpin VOC untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat kekuasaan ditentang oleh Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta dibantu Inggris yang juga saingan VOC menyatakan perang dan menyerang benteng VOC pada tahun 1618. J.P. Coen minta bantuan ke Maluku. Kesultanan Banten selaku penguasaan Jakarta tidak menghendaki pendirian atau benteng tersebut, sehingga timbul ketegangan dengan Pangeran Jakarta. Belanda memanfaatkan taktik J.P. Coen kembali dari Maluku dengan membawa armada sebanyak 15 kapal. Maka perlawanan Jakarta Banten diserbu secara besar-besaran dan dibakar pada tahun 1619. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Sriwijaya mengamankan Selat Malaka. Nah, pada masa kejayaannya, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Salah satu aset utama kerajaan ini adalah pengendalian atas Selat Malaka, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Selat ini merupakan rute vital bagi pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Tiongkok, dan Arab. Dengan posisi geografis yang menguntungkan dan armada laut yang kuat, Sriwijaya berhasil mengamankan Selat Malaka dari ancaman bajak laut dan pesaing lainnya. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat kekuatan ekonomi Sriwijaya, tetapi juga memperluas pengaruh politiknya di kawasan tersebut. Keamanan Selat Malaka di bawah kendali Sriwijaya mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Dengan kapal-kapal dagang dari berbagai negara melewati selat ini untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini menjadikan Sriwijaya sebagai pusat kebudayaan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Namun keamanan Selat Malaka bukanlah hal yang mudah dicapai. Sriwijaya harus terus memperkuat pertahanan dan diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan keuntungan strategis ini. Melalui kepemimpinan yang bijaksana dan militer yang tangguh, Sriwijaya berhasil mempertahankan Selat Malaka sebagai salah satu puncak kejayaannya. Cerita ini menggambarkan bagaimana Sriwijaya dengan kekuatan maritim dan strategi yang tepat berhasil mengamankan Selat Malaka dan memainkan peran penting dalam sejarah perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan Sriwijaya. Nah, kali ini adalah Lautan Sriwijaya. Prestasi ini adalah prestasi Telaga Batu, salah satu prestasi yang menjadi sumber sejarah kedatangan Sriwijaya. Prestasi ini ditemukan di Telaga Batu pada tahun 1935. Prestasi yang terdiri dari 28 baris ini ditulis dalam aksara Karawa Akhir dan bahasa Melayu kuno. Berisikan tentang tuntutan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatangan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah Ratu. Nah, selanjutnya ini ada Sriwijaya pengusaha Asia Tenggara. Kedatangan Sriwijaya, kerajaan maritim dan komersial yang berkembang antara abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Sebagian besar di tempat yang sekarang disebut Indonesia. Kerajaan ini berasal dari Palembang di Pulau Sumatera dan segera memperluas Semenanjung Melayu dan Jawa Barat. Namun antara abad ke-9 dan ke-12 pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui itu. Para navigator, pelaut, dan pedagang Sriwijaya tampaknya telah terlibat dalam perdagangan dan eksplorasi yang luas yang mencapai pesisir Kalimantan, Kepulauan Filipina, Indonesia Timur, pesisir Indochina, Teluk Benggala,
dan Samudra Hindia sejauh Madagaskar. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan terbesar pertama Nusantara pada abad ke-20. Kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda. Oke. Di sini ada raja-raja Sriwijaya. Yang pertama itu adalah Daputa yang Sriwijaya Nasa, itu adalah di tahun 683 Masehi, dan Indra Warman itu 702 Masehi, Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi, dan Sang dan Nanjaya itu 775 Masehi, dan Indra atau Rangkai Panangkaran itu 778 Masehi, Samaradrawira atau Rangkai Warak itu 782 Masehi, dan Masetu itu 790 Masehi. Samaratimba atau Rangkai Garung 792 Masehi, Bala Putra Dewa 856 Masehi, Sri Udaya ya Warman 940 Masehi, Sri Uja atau Sri Udaya yang 901 Masehi, Isya She 980 Masehi, Sri Sudama Ningwarman Dewa 988 Masehi, Malayagiri atau Suwarna Merah 990 Masehi, Sri Marawijaya Yotunggawarman 1008 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharma Wira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi, Sri Etrainglok ya Raja Manguli Sursana Warna Dewa 1178 Masehi. Dan di sini ada Mandala Asia Tenggara. Mandala adalah istilah bahasa Sanskerta yang bermakna lingkaran. Mandala digunakan sebagai model untuk menggambarkan pola penyebaran pengaruh kekuasaan politik dalam sejarah purba Asia Tenggara ketika kekuasaan setempat memegang peranan penting. Istilah Mandala digunakan untuk menjelaskan sejarah awal pembentukan politik Asia Tenggara seperti federasi atau persekutuan, beberapa kerajaan yang dipersatukan oleh kerajaan induk atau kumpulan kerajaan-kerajaan bawahan vasal ya atau yang tunduk pada satu pusat kekuasaan. Mandala utama dalam sejarah Asia Tenggara kurun abad 5 hingga 15 Masehi dari utara ke selatan Bagan, Ayutthaya, Champa, Angkor, Sriwijaya, dan Majapahit. Dan begitulah penjelasan raja-raja dan Mandala Asia Tenggara. Oke guys, terima kasih. 3. Yang kecil ya, yang kenceng ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas patung-patung pahlawan yang berada di Museum Keprajuritan ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang Haji Prawatasari. Beliau lahir tahun 1687 hingga 1723. Nah, Haji Prawatasari ini lahir di daerah Jampang, Cianjur Selatan pada tahun 1687 sebagai seorang ulama. Haji Prawatasari sangat menentang usaha priangan sel-sel yang diselenggarakan VOC untuk usaha dagangnya, terutama tanam paksa yang menyebabkan penduduk Jampang menderita. Nah, akibat dari ketentuan tanam paksa itu tadi, angka kematian penduduk bertambah tinggi. Bersama pengikutnya, Haji Prawatasari berusaha mengusir Belanda dan berhasil menyerang beberapa tempat. Pada tahun 1704 berhasil menyerang daerah-daerah Gulu, Imba Negara, Kawasem yang telah dikuasai Belanda. Kemudian pada tahun 1705
pasukan Haji Prawastari menyerang Belanda di daerah penyerangan di daerah dekat-dekat Tangerang. Terus juga pasukan Haji Prawastari juga berhasil menyerang Belanda di daerah Banyumas pada tahun 1707. Setelah peristiwa itu. Nah, setelah peristiwa ini Haji Prawastari tertangkap dan diasingkan ke Kartusuro sampai ia wafat pada tahun 1723. Oke, terima kasih. Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang dilahirkan di Serang pada tahun 1752. Ayahnya adalah Panembahan Notoprojo yang ikut berjuang bersama Pangeran Nangkubumi melawan Belanda. Tahun 1826 sampai dengan 1828, Nyi Ageng Serang berhasil menduduki perbukitan Grobogan, Jakenan, Jumbo, Pati, dan Jekoloro, Kudus, dan juga Demak. Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaan Belanda. Pada tahun ini juga Nyi Ageng Serang bersama cucunya yaitu Raden Aspapak berhasil menyerang banteng Belanda di Panawangan. Setelah itu, pada tahun 1828 berhasil menghancurkan pos-pos militer Belanda di sepanjang Kali Progo. Nyi Ageng Serang wafat pada tahun 1828. Untuk menghormati jasa perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengangkat pahlawan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Presiden RI nomor 084 TK tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974. Jadi selanjutnya itu ada pahlawan yang bernama Utung Suropati. Dia lahir itu 1660 dan wafatnya itu 1706. Utung Suropati dilahirkan pada tahun 1660. Meskipun pernah memasuki dinas militer Belanda dengan menyandang pangkat letnan, namun putra asal Bali ini menantang kehadiran Belanda. Beberapa usaha untuk mengusir Belanda telah dilakukan, antara lain berhasil menyerang patroli Belanda keluar dari benteng Tanjung Pura. Setelah mengabdikan dirinya pada Raja Mataram pada tahun 1684, berhasil menundukkan gerombolan Mataram pada tahun 1684. Berhasil menundukkan gerombolan pengacau yang dipimpin oleh Surodento dan Surodenti di daerah Banyumas. Pada tahun yang sama, terlibat dalam pertempuran menghadapi pasukan Belanda. Dalam suatu pertempuran pada tahun 1686, berhasil menghancurkan pasukan VOC dan menewaskan 2 perwira Belanda, yaitu Kapten F. Tek dan Kapten J. Greving. Pada tahun 1706 terjadi pertempuran besar-besaran. Belanda mengerahkan semua kekuatannya dan pertempuran sengit. Terjadi akhirnya Belanda berhasil mengalahkan pasukan Utung Suropati. Dalam pertempuran itu, untuk mengalami luka yang sangat parah, Utung Suropati wafat pada tahun 1706. Untuk menghormati jasa perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Skep Presiden RI nomor 106 TK tahun 1975 tanggal 3 November 1975. Dan itulah untuk pahlawan Utung Suropati dan gitu. Terima kasih. Ya, dan selanjutnya di sini ada patung pahlawan yaitu Sultan Hasanuddin yang lahir pada tahun 1631 dan wafat 1670. Sultan Hasanuddin lahir di Ujung Pandang pada tahun 1631. Ayahnya bernama Sultan Malikusait. Sebagai penguasa pribumi di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak kehadiran Belanda di daerah wilayahnya. Beberapa tindakan untuk mengusir Belanda telah dilancarkan, antara lain tahun 1662
menghancurkan kapal Belanda De Walvis dan berhasil merampas beberapa meriam Belanda. Tahun 1664 berhasil menyerang kapal Belanda De Lewin yang kemudian kandas di perairan Ujung Pandang. Tahun 1666 bertempur melawan VOC di Benteng Panakukang, Benteng Ujung Pandang. Kemudian tahun 1667 mengadakan perjanjian Bong Aya dengan pihak Belanda dalam upaya mengakhiri perang. Pada tahun 1669, ia terlibat dalam pertempuran menghadapi Belanda dalam rangka mempertahankan Benteng Somba Opu. Sultan Hasanuddin wafat tanggal 12 Juni 1670. Untuk menghormati jasa-jasa perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Skep Presiden RI nomor 87 TK tahun 1973, tanggal 6 November 1973. Ini patungnya. Jadi kali ini di sebelah saya ada patung yang bernama Cut Nyak Dien. Nah, di sini adalah tentang historinya. Cut Nyak Dien merupakan anak dari Nanta Muda Setia, lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Aceh Besar. Awal perjuangan Cut Nyak Dien bersama-sama suami pertamanya yaitu Teku Ibrahim Lamga melawan Belanda pada tahun 1975. Tepatnya di daerah pertahanan Mukim 4 Aceh. Kemudian daerah Mukim 4 jatuh ke tangan Belanda. Pada saat itu Cut Nyak Dien berpisah dengan suaminya pada tahun 1878. Suaminya meninggal dalam pertempuran di Gleb Tarung. Perjuangan selanjutnya pada tahun 1880 sampai 1899, Cut Nyak Dien terus berjuang bersama-sama suaminya yang kedua yaitu Teuku Umar sampai suaminya gugur dalam suatu pertempuran. Namun Cut Nyak Dien terus berjuang sampai tertangkap oleh Belanda. Kemudian diasingkan ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November 1908 di Sumedang. Untuk menghormati jasa-jasa perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengangkat sebagai menjadi pahlawan nasional berdasarkan Skep Presiden RI nomor 106 TK tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. Jadi sebelah saya ada tokoh patung yang bernama Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia merupakan anak dari pasangan Teuku Ben Daud Irak dengan Cut Ja, lahir di Aceh Utara pada 15 Februari 1870. Perjuangan Cut Nyak Mutia bersama Teuku Syarif sebagai suaminya membentuk pasukan untuk melancarkan aksi penghadangan terhadap patroli-patroli Belanda dan mengadakan sabotas terhadap jalan-jalan kereta api. Setelah merasa kuat, kemudian memutuskan basis pasukan di daerah Bukit Ruk dalam suatu pertempuran. Tahun 1910 melawan Belanda, suaminya tewas, namun Cut Nyak Mutia tetap gigih bertempur sampai akhir gugur. Tertembak pasukan Belanda pada Oktober 1910 di daerah Alu Kuring. Untuk menghormati jasa perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Skep Presiden nomor 107 tanggal 2 Mei tahun 1964. Ya, tepat di samping saya ini adalah Laksamana Nala atau dikenal sebagai Panglima Nala. Laksamana Nala ini sejarah pada abad 14. Laksamana Nala adalah Panglima Angkatan Laut Majapahit yang berperan pada abad 14. Laksamana Nala berhasil melemahkan posisi pasar sejak tahun 1350 di Malaka. Nala juga memimpin menyerang Tumasik atau Singapura tahun 1377 yang pada waktu itu memegang posisi kunci pelayaran antara barat dan timur. Di samping juga merupakan penangkal ekspansi dari utara atau dikenal sebagai Cina. Masih dalam tahun yang sama,
pada tahun 1377, Nala berhasil menaklukkan Sriwijaya yang pada waktu itu sudah mendekati keruntuhan. Semenjak itu, ia diangkat menjadi Jaladi Mantri, yaitu perwira yang mengurus segala kegiatan yang menyangkut matra laut di lingkungan kerajaan Majapahit selanjutnya. Memimpin ekspansi ke negara-negara Melayu antara lain Johor, Patani, Kedah, Kedarahang, dan Kelantan Terengganu. Laksamana Nala berupaya pula menyerang daerah-daerah atau wilayah Indonesia Timur, antara lain Borneo Utara dan Timur. Bacanya nggak kelihatan, Cok. Ngejelasin salah satu tokoh pahlawan yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Sultan Agung Hadiyokorokusumo atau lebih dikenal dengan Sultan Agung, yaitu Sultan Agung lahir di Yogyakarta pada tahun 1591. Ayahnya bernama Sultan Hadiyokorokusumo atau Panembahan Sete Engkapya, dan ibunya bernama Karatu Mas Aditya Banowati. Pada tahun 1614 berhasil menaklukkan Surabaya. Tahun 1615 menaklukkan Wirasaba. Tahun 1616 menaklukkan Siwalan dan Asam. Serta tahun 1617 menaklukkan Pasuruan, Jawa Timur. Kedudukan VOC di Batavia tahun 1619 menaklukkan Tuban, Jawa Timur, dan tahun 1622 berhasil menduduki daerah Sukadana, Madura. Tahun 1628 menyerang benteng Belanda yang berada di Batavia tetapi gagal. Tahun kemudian 1629 menyerang lagi pasukan laut yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso dan pasukan darat yang dipimpin oleh Suro Agul serta kesalahan perhitungan sistem logistik sebagai pemimpin agama. Sultan Agung bergelar Sultan Agung ing Alago Panatagama. Pada tahun 1645 Sultan Agung marhum. Kesimpulannya, Museum Keprajuritan Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta merupakan tempat yang didedikasikan untuk mengenang perjuangan para prajurit dalam sejarah Indonesia. Dengan arsitektur khas Benteng Nusantara, museum ini menampilkan koleksi senjata tradisional, baju perang, diorama pertempuran, serta replika kapal dan alat perang dari berbagai era. Selain itu, museum ini mengangkat kisah heroik dari kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya, serta perjuangan melawan penjajah. Sebagai pusat edukasi sejarah, Museum Keprajuritan berperan dalam menumbuhkan semangat patriotisme dan melestarikan warisan budaya militer Indonesia. Dar der dar, Museum Keprajuritan. Rocking a hard place is battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport.